Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan coba bahas melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan tentang bagaimana membuat jurnal di dalam jurnal khusus. Nah, di pertemuan ini kita akan coba bahas tentang bagaimana teknis pembuatan buku besar. Tentunya di dalam membuat buku besar, teman-teman harus menjumlahkan dalam setiap akun yang ada di dalam jurnal khusus. Nah, di dalam pelaksanaan uji kompetensi nanti, pada saat teman-teman mengerjakan unit buku besar, karena unit buku besar ini termasuk unit yang terpisah, teman-teman nanti ada beberapa indikator unjuk kerja yang harus teman-teman pahami. Nah, di antara indikator unjuk kerja yang harus teman-teman pahami adalah ini. Kriteria unjuk kerjanya. Menyediakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengelolaan buku besar. Skornya itu 2. Maksimal ya. Menyediakan buku besar yang diperlukan, skornya 2. Menyajikan rekapitulasi jurnal, skornya 10. Mengidentifikasi akun-akun dalam buku besar yang diperlukan, skornya 2. Selanjutnya yang paling banyak adalah skor dalam hal membukukan jumlah yang ada di dalam rekapitulasi jurnal, yaitu skornya 80. Jadi teman-teman bagaimana memindahkan atau memposting jumlah-jumlah yang ada di dalam rekapitulasi jurnal ke dalam buku besar. Baik, langsung saja kita ke soal. Nah, di dalam unit, kita dari awal dulu. Dalam unit pengelolaan buku besar, ada beberapa petunjuk yang harus teman-teman pahami. Nanti intinya adalah teman-teman baca petunjuk umum. Selanjutnya, teman-teman juga baca petunjuk bagaimana cara menyelesaikan soal praktek pengelolaan buku besar. Tugas Anda adalah ini. Cermati semua data yang terdapat dalam buku jurnal khusus, yaitu di jurnal penjualan atau sales journal atau disingkat SJ, jurnal penerimaan kas atau disingkat cash receipt journal, jurnal pembelian atau disingkat purchase journal PJ, jurnal pengeluaran kas atau disebut cash payment journal, jurnal umum atau memorial journal, dan ada satu lagi sebenarnya yaitu peti kas atau disingkat PCJ. Nah, gitu aja. Nah, tugas Anda adalah memposting ke dalam buku besar dan menyusun neraca saldo. Nah, ini bobot penilaian yang teman-teman nanti akan peroleh. Jika Anda benar dalam posting dalam buku besar, maka skornya adalah 50. Ditambah kalau Anda benar membuat neraca saldonya, maka skornya 40. Maka jika dua-duanya benar dapat 90. Selanjutnya begitu kita lihat ternyata tulisannya teliti, rapi, bersih, maka dapat tambahan skor 10. Sehingga kalau benar semua dengan tulisannya teliti, rapi, bersih, maka dapat 100. Tapi bisa saja teman-teman jawabannya betul, tapi secara tulisannya itu tidak rapi, kurang bersih, maka akan ada pengurangan-pengurangan. Tuh. Nah, di dalam mengerjakan soal buku besar, teman-teman akan disediakan oleh tim penguji, yaitu neraca saldo di akhir bulan Oktober, karena kita akan mengerjakannya November ya. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah pastikan bahwa neraca akhir bulan Oktober atau bulan sebelumnya tersedia di dalam soal. Selanjutnya, berikutnya adalah daftar-daftar customer dan supplier, saldo piutang, saldo utang dagang, barang dagangan. Nah, lanjut ke transaksi. Pastikan teman-teman di dalam soal itu nanti akan ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Pastikan ada. Plus rekapitulasi. Pastikan juga ada cash payment journal. Pastikan juga ada purchase journal. Pastikan ada sales journal. Pastikan ada peti cash journal. Dan terakhir memorial journal. Pastikan semua jurnal khusus yang sudah kita buat sebelumnya ada, tersedia. Nah, ini nanti disediakan di dalam soal.
Tugas Anda adalah memposting angka-angka atau akun-akun yang ada di dalam jurnal khusus tersebut ke dalam buku besar. Nah, nanti teman-teman akan dikasih lembar jawab buku besar. Seperti ini nanti isinya. Yang pertama adalah akun cash in bank dengan kode akun 1/1100, petty cash, akun nomornya adalah 1/1200 dan lain-lain. Nanti akan ada form kosong seperti ini. Teman-teman nanti tinggal memindahkan saja. Nah, langsung saja kita ke cash in bank. Cash in bank di dalam jurnal itu ada di dalam cash receipt journal dan ada di dalam cash payment journal. Jurnal yang lain tidak ada akun cash in bank. Kita buktikan di dalam cash receipt journal ada cash in bank, dia adanya di posisi debit. Ya. Totalnya adalah 459.884.000. Selanjutnya di dalam cash payment journal adalah cash in bank ada di posisi kredit. Totalnya 328.788.800. Apakah di dalam jurnal yang lain ada? Kita lihat untuk membuktikannya. Purchase journal tidak ada akun cash in bank. Sales journal pun tidak ada akun cash in bank. Petty cash juga tidak ada. Memorial journal tidak ada. Nah, jadi yang ada adalah di dalam cash receipt journal dan cash payment journal. Oke. Langsung saja. Ini adalah jawaban yang sudah saya buat. Nanti saya share ke teman-teman. Oke. Yang pertama adalah cash in bank. Tanggalnya tanggal 1 bulan November, dia sebagai saldo awal atau beginning balance. Angkanya dari mana? 400 juta di posisi debit. Angka ini adalah dari neraca saldo di bulan Oktober. Adanya di mana? Di trial balance. Nah, cash in bank 400 juta posisinya di debit. Kita pindahkan ke sini. 1 November beginning balance 400 juta. Loh Pak, ini kan 31 Oktober. Kenapa di situ ditulis November? 31 Oktober adalah saldo akhir. Ingat, saldo akhir akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya. November menjadi saldo awal. Posisinya di balance 400 juta. Selanjutnya kita ke transaksi. Kalau kita sudah memindahkan saldo awal, ingat teman-teman, nanti semua saldo-saldo yang ada di sini, teman-teman pindahkan ke dalam akun-akun yang ada di dalam buku besar. Tanggalnya adalah tanggal 1 November. Ya, cash in bank tadi contohnya. Setelah sudah dipindahkan semuanya sebagai saldo awal, selanjutnya teman-teman langsung mengerjakan transaksi pertama. Oke, transaksi pertama adalah cash in bank yang ada di cash receipt journal, kita pindahkan ke dalam buku besar. Kita pindahkan angka ini. 459.884.000. Tanggal 30 bulan November. Post refnya adalah CRJ atau cash receipt journal, kita singkat saja biar tidak memakan tempat. Posisinya di debit, ya kan? Di debit tuh. 459. Oke. Karena sama-sama posisi di debit, saldo awal kemarin di debit, terus ada transaksi posisi di debit, maka tinggal ditambahkan sehingga bertambah di posisi debit sebesar 859.884.000. Selanjutnya kita ke jurnal berikutnya yaitu di cash payment journal. Posisi cash in bank ada di mana? Di kredit sebesar 328.788.800. Kita pindahkan di sini. Di posisi debit kredit yang ada di tengah. Nah, saldo akhir kemarin kan 859.884 juta di debit. Nah, sekarang di
cash payment journal, posisi di kredit sebesar 328, maka dikurangin. Maka sisanya adalah 531.095.200. Angka inilah yang akan dijadikan sebagai saldo akhir atau saldo daripada cash in bank di bulan November. Ini nanti akan dipindahkan ke dalam neraca saldo. Ini adalah pengerjaan cash in bank. Pengerjaan peti cash pun sama. Dia ada di akun jurnal peti cash. Account receivable dia ada di jurnal cash receipt journal, sales journal, terus ada di jurnal memorial journal. Tinggal dipindah-pindahkan saja totalnya ke dalam buku besar. Setelah dipindahkan, selanjutnya diambil saldo akhirnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, cash in bank posisinya di debit ya tadi, neraca saldonya 539 juta. Peti cash pun posisinya ada di debit. Dalam penempatan ini juga lihat posisi saldo yang ada di dalam buku besar. Kalau salah, ya nanti hasilnya nggak balance. Nah, terus selanjutnya di akhir adalah di jumlah, apakah balance atau tidak. Kalau sudah balance berarti Anda sudah betul. Ingat, balance itu belum tentu betul. Orang balance aja belum tentu betul, bagaimana nggak balance? Nah itu. Maka perhatikan, akuntansi itu harus cepat, tepat, dan teliti. Demikian untuk penjelasan general ledger. Semoga bisa dipahami. Salam sehat untuk semua.